Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, kita Waalaikumsalam. akan kembali lagi untuk Sawala Buku bersama guru kita, Dr. Nano Warno, PhD ya. Beliau adalah dosen STAI Sadra Jakarta. Beliau produktif menulis yang bertemakan filsafat. Satu di antaranya yang buku yang kita akan bahas hari ini, Filsafat Iluminasi Islam. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan peripatetik Islam ya, yang Ibnu Sina. Dan tampaknya nanti kita akan sama-sama bahas juga ke depannya. Baik, kita kemarin-kemarin sudah membahas tentang Isrokiyah, dari aspek biografi dan pengenalan tentang iluminasi. Sekarang kita akan masuk pada tema-tema utama filsafat iluminasi Surawardi. Sebelumnya saya akan nyapa dulu guru kita Pak Nano, PhD, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Semoga Pak Ahsa sehat ya. Baik Ustaz, kita akan masuk langsung pada tema-tema utama filsafat iluminasi Surawardi. Yang menarik di Surawardi itu kalau saya baca itu dia menggunakan cahaya ya. Apa maksudnya menggunakan cahaya? Yang lain biasanya menggunakan alegori yang lain gitu. Ya memang itu doktrin filsafatnya yang terkenal cahaya ya. Oke. Light atau nur. Nurul Anwar sebetulnya ya. Oke, Nur. Cahayanya cahaya yaitu wajibul wujud ya. Oh, itu wajibul wujud. Jadi itulah metafisikanya dia, Nurul Anwar. Tapi penjelasan dia dimulai dengan hal-hal yang sederhana ya. Misalnya begini, kita ini bisa saling melihat karena apa? Adanya cahaya kan? Kita bisa memandang, bisa melihat lah karena ada cahaya, berkat cahaya. Nah, kalau sesuatu menjadi jelas, menjadi tampak, termanifestasi karena cahaya, tentu cahaya harus lebih jelas lagi kan? Kalau yang bisa menjelaskan, kita dijelaskan oleh cahaya, ditampakkan oleh cahaya, nah tentu cahaya seharusnya yang paling jelas bagi kita. Ya, itu mungkin dari sana mulai. Jadi tentang hal-hal yang jelas ya, clear, clarity, sesuatu yang jelas. Nah, sesuatu yang jelas itu Surawardi dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, yang jelas itu kan padanannya aksiomatik ya, badihi. Nah, kata Surawardi yang jelas itu siapa, apa, saya ya. Nah, ya. Jadi pengetahuan kita tentang diri kita itu adalah pengetahuan yang paling awal, paling primordial ya. Kita tahu siapa saya, tapi belum ke hakikatnya ya. Kita menyadari saya ada kan, menyadari saya punya eksistensi. Jadi Surawardi sebenarnya udah mengenalkan aspek eksistensi ya, tapi lebih pada pengenalan diri kita ya sebelum mengarah pada ketuhanan, atau gimana itu? Ya, eksistensi di sini belum kita belum bicara eksistensi yang sesungguhnya ya. Oke. Ini ada hal yang umum lah bahwa sesuatu yang jelas itu tidak bisa didefinisikan kan? Karena dia jelas, terang. Nah, kata Surawardi, sesuatu yang jelas, terang, badihi, aksiomatik, self-evident, ya, swabukti, itu berarti cahaya. Jadi, dia ingin mengantarkan kita pada pengenalan diri kita. Kita harus mengenal diri sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Ya. Mungkin sementara ini kita belum bisa memahami diri kita, dari diri kita yang sebenarnya seharusnya jelas bagi kita, seharusnya paling terang. Karena dari sana kata penulis Dr. Payozi ya, kita akan diantarkan kepada cahaya yang lebih tinggi dari kita. Ada cahaya-cahaya lain di atas kita.
Jadi ini adalah pengantar ya, ini adalah jembatan untuk sesuatu yang jelas pada diri kita, sesuatu yang terang, benderang, ini harus kita raih. Karena dengan meraih itu kita akan mendapatkan bertemu dengan cahaya-cahaya lain. Cahaya Oke. malaikat, misalnya cahaya non material, cahaya spiritual. Kalau Surawardi sendiri memiliki teori tentang gradasi cahaya tidak? Seperti Parabi Ya, misalkan ya. memiliki Hmm. gradasi cahaya. Jadi cahaya itu bergradasi, Hmm. bertingkat-tingkat. Tingkat yang tertinggi tentulah Nurul Anwar tadi ya, Ya. cahaya-cahaya. Ini penjelasan cahaya itu terus terang saya sendiri masih belum menguasai benar ya. Hmm. Eh, Sekedar diskursif aja, ya, Ya, spekulatif diskursif ya. aja. Tapi hakikatnya apa itu cahaya? Kita harus mengalami cahaya, bukan sekedar mengetahui cahaya, mengalami cahaya, ya, menyadari cahaya dengan sepenuhnya. Itu menurut saya masih sulit ya, masih sangat banyak sekali yang harus kita telah kaji lagi karena menurut saya ini membutuhkan modus yang lain ya, modus yang lain untuk karena Secara teori spesifik kalau Surawardi memahami cahaya itu dalam arti batiniah atau lahiriah? semua lahiriah, fisik ya, Oke. mahsusat dia bicara juga dari di logika juga dia bicara cahaya, di Hmm. filsafatnya dia juga bicara cahaya, di tasawuf juga bicara cahaya. Jadi memang dalam berbagai ragam kita seolah-olah ingin diperkenalkan dengan cahaya. Ya, Iya. mulai berkenalan dengan cahaya, matrik cahaya yang beragam, yang bervariasi dibahas dalam berbagai tema-tema iluminasi Surawardi. Baik, Ustaz. Sekarang kita masuk ke bagian tentang praktik suluk ya, yang dilakukan oleh Surawardi atau misalkan beliau juga mengambil inspirasi dari para sufi dan sebagainya, bahkan melakoni ya prosesi-prosesi Hmm, sebagai suluk. Ini sangat membantu ya. sekali ya pada proses penciptaan pemikiran-pemikiran Isrokiyahnya itu. Gimana, Ustaz? Jadi menurut saya tasawuf itu dinaikkan oleh Surawardi ya. Oh, dinaikkan. Tidak sekadar praktek-praktik, tapi Oke. ada filsafatnya, ada metafisikanya. Nah Dia itu jadi menggabungkan tasawuf, falsafi sufi, amali itu ya. bukan sekedar amali, tapi mengandung juga doktrin, katakanlah ya, dogma Hmm. atau teori-teori rasional, filsafat atau metafisika. Nah itu yang sedang dirintis oleh Surawadi. Nah, sehingga dia naiklah apa levelnya. Jadi bersuluk itu bukan sekedar uh, urusan hati ya, urusan kalbu, tapi juga urusan metafisika, urusan rasionalitas terkait dengan filsafat. Nah itu yang dibangun oleh Surawadi, dibangun. Jadi dia kemudian berdiskusi dengan berdialog dengan para filsuf kan, mengkritik, mengevaluasi filsafat Ibnu Sina yang terlalu kering. Bahkan sejak Aristoteles kata Surawadi, jadi hikmah ya atau iluminasi itu Ya. seolah-olah dibunuh oleh Aristoteles, seolah-olah dibunuh oleh Ibnu Sina, dikeringkan, menjadi lagi tidak bersinar, tidak kehilangan dimensi spiritualnya, kehilangan dimensi zauknya ya, musyahadahnya atau suhudnya atau witnessingnya. Tapi pada saat yang sama juga dia membangun pondasi-pondasi rasionalitas. Nah ini di Surawadi ini menurut saya belum mencapai puncaknya ya, Oke. karena dia keburu meninggal dunia. Puncaknya itu mungkin di Ibnu Arabi Ibn Arabi ya. Masya Allah. atau di Kunawi. Jadi Al-Qunawi. gabungan antara filsafat dan tasawuf. Oke. Uh, Kalau Anda membaca Kunawi, Kunawi itu kan menantu dan sekaligus murid ya Ibnu Arabi yang menerjemahkan, membahasakan
eh, irfannya Ibnu Rami dalam bahasa rasionalitas, nah itu puncaknya. Tapi ala kulihal, nah di Surawadi sudah mulai ya dirintis lah, diarahkan untuk masa-masa sehingga muncul figur-figur lain yang lebih ideal. Oke, baik. Eh, Ustaz, yang kita juga melihat dalam beberapa catatan-catatan, termasuk juga saya membaca beberapa, ada Surawari ternyata tidak hanya bicara filsafat, tidak bicara tasawuf, tapi juga dia menggunakan penjelasan-penjelasan dengan bahasa-bahasa yang terkait cerita ya, bahkan cerita-cerita hayali dan Hmm. sebagainya, Hmm. sastra lah istilahnya. Kenapa itu digunakan oleh beliau? Uh, ya, dia jadi, nah itu harus kita ketahui ya, bahwa salah satu karakteristik isyrok ya, atau iluminasi adalah menggunakan berbagai bahasa, Ya, bahasa diskusi, bahasa logika, bahasa novel, ya, sastra, prosa, simbol dan sebagainya. Nah di sini Surawadi menulis karya khusus, kitab-kitab sastrawi yang berbalutkan dengan mistiknya. Nah itu menurut para ahli jarang sekali orang yang mengapresiasi karya-karya sastranya, sehingga mungkin pemahaman kita tentang filsafatnya belum komprehensif ya. Saya kira bukunya Amin Rezapi bagus itu ya. Dia disertasi dia bagus. Amin Rezapi itu orang Iran, belajar di Barat. Nah itu menjelaskan secara komprehensif tentang berbagai aspek dari Surawadi. Ya karya sastranya dari satu sisi dia seperti mirip Ibnu Sina ya. ya, Seperti mengikuti Ibnu Sina. Memang Surawadi mengikuti Ibnu Sina. Dia mengkritik tapi tetap aja filsafatnya Ibnu Sina masih dimanfaatkan oleh dia. Uh, jadi mungkin sebagiannya dia mengikuti gaya Ibnu Sina, bahkan sebagian dia terjemahkan ya dari Ibnu Sina. Tapi kemudian karena pergaulannya dengan dia kan sering dia punya circle circle ya. para sufi, para tasawuf. Iya, iya. Jadi nah ini kelebihan orang guru-guru kita ya, dia selalu berguru kepada yang lain, berguru kepada para sufi, para ahli irfan ya. Jadi dia mencari itu Surawadi itu. Jadi perjalanannya itu bukan mencari ketenaran, mencari kekuasaan, ya. Tapi memang mencari guru-guru sufi, circle para arif. Dari sana dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan hikmah, ya, zaukiyah, dan kemudian dituliskan. Dia ada bukunya kan bersama jamaah para sufi. Iya. Itu menarik ya, dan sebagian sudah diterjemahkan oleh Nizar. Betul, betul, betul. Baik, Ustaz, kita sudah dari aspek yang kesupian, saya ingin masuk ke aspek ini ya. Di sini juga antum menuliskan tentang ilmu khuduri ya, bahwa tema yang dibahas oleh Surawari juga terkait dengan ilmu khuduri, pengetahuan dengan kehadiran. Bagaimana ini, Bang? Memang kalau mau membaca filsafat Surawadi itu kita harus mengkomparasikan ya. Komparasi. Dengan Ibnu Sina, Surawadi, Mullah Sadra itu baru lengkap ya. Okay. Karena filsafat kita kan terintegrasi, ya, tidak bisa dipisahkan dia. Dia nggak bisa dipisahkan Surawadi dari Ibnu Sina karena bangunan logikanya Ibnu Sina, ya. Bangunan diskursifnya Ibnu Sina. Tapi pada satu yang sisi kita juga harus baca Mullah Sadra karena Mullah Sadra itu sudah memahami betul filsafat Surawadi. Nah, ketiga ini harus disejajarkan agar kita bisa mengamati ya spektrumnya yang lebih luas, lebih komprehensif. Pertama kan Ibnu Sina menolak ilmu huduri itu, tidak menerima, kecuali self knowledge ya, kecuali pengetahuan tentang diri. Nah, Surawadi kemudian meluaskan ya, mengembangkan menjadi lebih luas lagi. Jadi pengetahuan tentang diri, tapi juga pengetahuan tentang istilahnya non materi.
menyaksikan entitas-entitas non materi. Kemudian juga ilmu Tuhan adalah ilmu huduri. Nah setelah itu Muladhara meluaskan lagi tuh, ya, misdaknya ilmu huduri. Mafhumnya sama lah ilmu huduri. Tapi misdaknya di kalangan para filsuf itu menjadi berkembang lebih luas lagi. Dan kemudian setelah itu kan lebih luas lagi. Ilmu huduri kan katakanlah tahap awal ilmu yang lebih tinggi, mukasyafah misalnya, tauqiyah, pengalaman spiritual, ya kan, perjalanan makom-makom atau asfar arba'ah. Nah itu ya. Jadi memang pengalaman spiritual, syuhud, mukasyafah itu dalam bahasa filsafat ilmu huduri. Ya, tapi dalam bahasa tasawuf kan itu adalah tadi itu ya, diksi tadi pengalaman spiritual, musyahadah, kasyaf, dan sebagainya lebih luas lagi. Ya ilmu huduri di Surawadi menjadi core-nya kan, intinya karena dia yang mulai. Dia yang mulai juga memberikan deskripsi yang lebih luas ya. Tidak hanya tentang pengetahuan kita tuh harus huduri ya. Kalau husuli itu menurut Surawadi tidak meyakinkan. Jadi husuli kan di konsep. Yeah. Dimain di pikiran. Nah itu Surawadi tidak mau tuh menggunakan wasilah konsep atau format. Dia ingin langsung tanpa perantara, ya, tanpa alat, tanpa instrumen. Nah itu yang ingin digagas atau dikembangkan oleh Surawadi. Oke, Ustaz. Kita kembali lagi pada Surawadi. Surawadi itu juga tema-temanya tidak hanya tema-tema yang sifatnya kritik, tustai sastra, kemudian juga aspek-aspek cahaya dan sebagainya. Bahkan dia masuk pada aspek-aspek yang sifatnya tentang angelologi ya, tentang kemalaikatan, kemudian eskatologi juga. Itu luar biasa ya. Aspek-aspek yang kemudian fisika juga dia sentuh, termasuk juga tentang psikologi ya. Itu bagaimana Ustaz itu? Atau menunjukkan bahwa beliau memang orang yang memiliki kecakapan yang luar biasa. Gimana Ustaz? Iya, beragam lah katakanlah yang bisa dianalisa dari berbagai pemikiran Surawadi ya. Tapi matriknya kembali ke tadi ya, cahaya. Iya. Ilmu adalah cahaya, jiwa adalah cahaya, wujud adalah cahaya. Variasi penjelasan itu setiap para filsuf pasti punya kan. Eskatologi misalnya itu kan basisnya adalah agama kan, agama tentang keyakinan kepada hari kebangkitan, hari kembali kepada Tuhan, tapi kemudian basis diberi penjelasan rasional ya dengan filsafatnya. Jadi sehingga keyakinan para agamawan itu menjadi kokoh kan, tidak sekedar sami'na wa atona dengan ayat-ayat, dengan teks, tapi juga diperkuat dengan akalnya. Nah Surawadi membangun basis-basis ini kan, karena Surawadi kan mulai memperkenalkan tentang wujud imajinal ya, alam imajinal, mundus imajinal. Kalau Ibnu Sina kan tidak percaya, wujud hanya dua, dunia, akhirat itu aja. Jadi langsung, kalau pesawat itu langsung tanpa transit di alam barzah, di alam imajina. Nah di sini kan kita lihat kan apa ya, dengan komparatif kita bisa melihat mengapa muncul ide alam imajina, ya alam barzah, alam antara, yang memang sesuai kan dengan agama. Agama juga bicara tentang adanya alam barzah kan, alam kubur ya. Nah itu banyak buahnya sebetulnya, banyak manfaatnya dengan penjelasan adanya alam barzah, alam kubur itu. Menjelaskan tentang mimpi, menjelaskan tentang pengalaman spiritual, menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang lebih tinggi ya, misalnya fakultas yang lebih tinggi dari sekedar kognisi, dari sekedar rasionalitas dijelaskan. Juga kaus su'ud, kaus nuzul. Busur menurun dan busur menaik. Jadi itu menurut saya kontribusi yang luar biasa ya dari Surawadi, yang kemudian dikembang luaskan nanti oleh Muladhara. Muladhara ya. Oke. Ya,
dalam. Baik, Ustaz. Ini saya juga baca bahwa ternyata Surawadi ini dianggap sebagai orang yang menghidupkan tradisi Persia ya, tradisi pemikiran Persia. Jadi beliau ya ingin apa mencampurkan dengan Islam gitu. Itu tuduhan seperti itu memang sesuatu yang benar adanya atau eh, sebetulnya hanya menggunakan simbol saja atau Surawadi itu? Bukan mencampurkan ya, Surawadi sendiri mengakui bahwa sumber-sumbernya itu dia bagi dua kan, ada dari Greek Yunani ya, Hmm, Plato, Plotinus, ya, katakanlah Aristoteles, terus ya, kemudian juga para sufi, Bayazid Bustami, hmm, Al-Halaj misalnya kan. Kemudian di sisi kanan, di sisi kalau di saya sisi kanan ya, itu juga tokoh-tokoh Persia Persia. ya, Faridun misalnya dan sebagainya. Kisro itu adalah orang-orang bijak dari Persia. Nah itu menurut Henry Korban itulah filsafat original ya, filsafat otentik karena dia mengambil dari sumber yang asli bukan sumber asing ya. Nah itu kemudian bagaimana dia merumuskan uh, menjadi hikmah Isra. Dia mengakui bahwa sumber-sumbernya ya dari guru-guru kita, Plato ya, Plotinus, kemudian juga dari samping ya kebijakan-kebijakan katakanlah kearifan-kearifan lokal, ya, kearifan-kearifan di bumi Persia. Nah itu jadi source-nya ya katakanlah ya. Jadi aspek ke discovery-nya. Itu juga dilanjutkan oleh Mullah Sadra kan Mullah Sadra mengakui bahwa sumber filsafat itu kan bagi dia banyak. Hmm. Pitagoras kan, apa Plato, Aristoteles. Kemudian Mullah Sadra meluaskan Al-Quran, Nah, oke. ya bukan hanya dari katakanlah dari Yunani, tapi juga ada Al-Quran, Irfan, Burhan. Dari aspek Burhan para filsuf itu sama lah bahwa justifikasinya atau verifikasinya tetap harus Burhan. Ya. Hmm. Ibnu Sina kalau Ibnu Sina kan Burhan-Burhan, kalau Surawadi penyaksian, Suhudi Burhan, kalau Mullah Sadra kan Burhan, Irfan, Quran, ya. Nah, itu lebih lebih luas lagi. Jadi memang harus disejajarkan menurut saya ya, Iya, sehingga pembacanya itu menarik ya. Itu jadi mungkin ada pemetaan harus ya pembacaan jelas ya kayak integratif. gitu. Hmm. Baik, Isan. Eh Sekarang kita pada aspek yang lebih praktis dari Surawardi ini. Kalau Surawardi kan kita kenal sebagai filosof atau orang yang klasik lah. Terus juga antum juga menjelaskan tentang paradigma modern dan sebagainya. Kalau relevansinya sekarang dengan konteks sekarang ini, apa sih manfaatnya Surawardi ini gitu? Selain dari aspek praktik suluk ya, yang bisa kita ambil sebagai mode-mode hidup stoik gitu ya. Kalau dari segi filsafatnya, apa kira-kira yang relevan dengan kita sekarang ini? Menurut saya banyak ya. Oke, okay. Misalnya pendidikan. Pendidikan, oke. Okay. Ada jurnal menarik tuh tentang kaitannya metafisika Surawadi dengan tujuan pendidikan. Ya. Oke. Okay. Nah, itu menarik sekali. Jadi memang pendidikan tetap untuk memanusiakan manusia itu kan salah satu tujuannya bagaimana itu. Nah, Surawadi memberikan asupan, memberikan apa namanya khazanah-khazanah untuk bagaimana sih memanusiakan manusia itu, orientasi, ya kan, tujuan, itu salah satunya ya. Kemudian juga ya Surawadi itu kan memberikan inspirasi kepada para figur-figur setelahnya. Para sarjana itu menyebut figur-figur seperti Rumi itu Isroqi, Okay. Ibnu Arabi Isroqi, Mullah Sadra Isroqi, Ghazali Isroqi, Sabzawari Isroqi, gitu kan? Jadi memang kalau ditangkap dengan yang satu lingkaran, satu circle, itu menjadi berkah, ya.
Jadi melipat gandakan wawasan, ya, melipat gandakan hazanah-hazanah uh, pengetahuan filsafat dan tasawuf yang lebih luas. Nah itu ya manfaat ya jelas uh, bagi figur-figur seperti itu ini adalah hasil yang luar biasa. Jadi kita tidak harus lagi merintis dari awal, perlu puluhan tahun kan, ratusan tahun, tapi karena sudah disusun batu bata pengetahuannya, ontologinya, epistemologi, aksiologi, ya tinggal meneruskan. Baik Ustaz, ini yang terakhir barangkali sebelum closing, bagaimana kalau kita yang awam-awam seperti ini atau yang belum mengenal tradisi filsafat Islam atau filsafat Barat dan sebagainya, kalau ingin membaca atau mempelajari Suhrawardi, apa yang harus dilakukan? Sebagaimana wasiat dia ya, belajarlah logika dulu, Logika, okay. Matematika dulu. Matematik. Nah, itu kan kita seolah bingung ya, tidak ada hubungannya ya. Logika dulu, matematika dulu, terus daras-daras akliyah. Daras-daras akliyah itu jadi buku-buku atau mata pelajaran atau studi yang mencerahkan akal, yang menjernihkan akal. Nah itu dari aspek kognitif ya. Kognitif ya. Belajar matematika dulu, belajar logika dulu, belajar membaca yang mencerahkan akal, baca apapun yang menjernihkan akal. Nah itu dari aspek kognitif, dari aspek pensucian diri jelas ya. Pensucian diri maksudnya tazkiyatun nafs, ibadah, puasa, kan, zikir, nah itu. Itu dulu aja ya. Jadi satu belajar matematika, belajar logika, belajar studi tentang daras akliyah sebutnya ya, durus akliyah, durus yang memang akan mengaktualkan akal kita. Baik Ustaz, barangkali ada closing terkait dengan filsafat iluminasi Islam ini? Ya, closing saya begini, hikmah atau filsafat iluminasi itu terbagi. Hikmah isyraq khusus yaitu di tangan Suhrawardi. Tapi kemudian ada hikmah atau iluminasi yang umum. Nah ini figur-figurnya lebih beragam sehingga nanti relevansinya lebih luas. Rumi misalnya, Rumi kan sangat hadiah bagi orang-orang yang haus ya, spiritual. Mullah Sadra, Ghazali pengaruhnya luar biasa kan. Kemudian juga Qunawi. Nah itu figur-figur hikmah isyraqiyah umum. Jadi nanti kalau belajar iluminasi itu harus yang khusus dan juga harus yang umum. Jadi kalau yang umum itu lebih luas lagi, kita harus belajar Ibnu Arabi, Qunawi, Rumi, Mullah Sadra, Ghazali juga. Itulah ya figur-figur pelanjut yang menyempurnakan, yang sampai pada titik yang ideal, yang titik puncaknya di tangan-tangan figur-figur umum itu, menurut saya seperti itu. Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya. Kita barangkali nanti kita masuk ke Ibnu Sina ya, supaya kita lebih tertata lagi pola pikir kita terkait dengan filsafat Islam klasik ini. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak, terima kasih. Kita akhiri perjumpaan kita dengan baca hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.